dengan mata kuliah teori pembangunan. Rekan belajar yang saya hormati, kita kali ini akan bicara satu lagi tokoh pembangunan yang tidak lain adalah Amartya Sen. Pasti banyak dari kita yang sudah mengenal ya. Sedikitnya pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh orang, yakni Amartya Sen. Amartya Sen ini adalah seorang ekonom, sekaligus dia ini juga seorang filosof ya, berasal dari India. Nah, Amartya Sen ini pernah memenangkan atau meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1998. Amartya Sen ini sering dikenal karena pendekatannya yang menggeser fokus pembangunan, di mana tadinya itu pembangunan itu sekedar pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian Amartya Sen menawarkan untuk digeser kepada pembangunan yang basisnya adalah perluasan kebebasan manusia. Nah, inti gagasan dari Amartya Sen itu bahwa pembangunan itu adalah proses memperluas kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Artinya apa? Artinya pembangunan sejati menurut Amartya Sen itu bukanlah hanya melulu soal PDB, produk domestik bruto yang tinggi. Bukan melulu soal itu. Akan tetapi pembangunan itu juga adalah soal apakah manusia itu punya kesempatan untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna. Nah, dengan inti gagasan semacam itu, maka Amartya Sen ini menawarkan konsep dasar pembangunan kepada kita. Bahwa pembangunan itu adalah sebagai kebebasan. Pembangunan itu sebagai kebebasan. Kebebasan adalah tujuan sekaligus alat atau sarana pembangunan. Lalu tanpa ada kebebasan, misalnya dalam soal politik, kebebasan ekonomi, kebebasan sosial, maka Amartya Sen menganggap itu pembangunan tidaklah lengkap. Jadi, menurut konsep dasar Amartya Sen bahwa pembangunan sebagai jalan kebebasan, maka ini bisa dimaknai kebebasan itu adalah tujuan. Setiap manusia punya tujuan untuk kebebasan.
Akan tetapi kebebasan sekaligus juga merupakan alat atau sarana pembangunan. Jadi mengapa manusia itu membangun? Ya karena tujuannya ingin membebaskan diri. Sebut saja misalnya bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, bebas dari eksploitasi, bebas dari penindasan, dan bebas untuk berbahagia. Nah, kan tetapi kebebasan semacam itu, jika itu dipancang sebagai tujuan, maka butuh sarana atau alat. Nah, tetapi sarana atau alatnya juga harus kebebasan. Jadi antara sarana dan tujuan, kedua-duanya itu menggunakan kebebasan. Jika tujuannya ingin bebas, gunakan saranya juga sarana kebebasan sebagai alat atau sarana pembangunan. Nah, itu terjadi pada semua lini. Amartya Sen menyebutnya lini politik, lini ekonomi, lini sosial pembangunan. Itu akan dianggap lengkap jika ke semua lini ini itu terdapat kebebasan. Kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan sosial. Barulah jika semua lini ini uh, ada kebebasan, maka pembangunan barulah dirasa lengkap. Itu konsep dasar pembangunan yang ditawarkan oleh Amartya Sen. Nah, kemudian konsep dasar pembangunan yang lain yang ditawarkan oleh Amartya Sen itu adalah bahwa pendekatan kapabilitas, capability approach. Maksudnya pendekatan kapabilitas ini bahwa fokus pada apa yang dapat dilakukan dan dicapai oleh seseorang, bukan hanya sumber daya yang mereka miliki. Artinya, fokus pembangunan itu janganlah hanya melulu menggunakan pendekatan sumber daya yang dimiliki oleh manusia. Tetapi fokus juga harus diarahkan pada apakah si manusia itu dapat melakukan, apakah si manusia itu dapat mencapainya. Inilah yang disebut dengan pendekatan kapabilitas. Bahwa diakui oleh Amartya Sen bahwa setiap manusia itu punya kapabilitas. Tetapi karena manusia itu unik, setiap manusia kapabilitasnya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sehingga pembangunan pun harus menggunakan pendekatan kapabilitas. Silahkan fokuskan pada apa yang dapat dilakukan dan apa yang dapat dicapai oleh seseorang itu. Karena kapabilitas seseorang itu eh, antara yang satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi tidak hanya pendekatan kepada sumber daya yang dimiliki oleh manusia, tapi juga silahkan gunakan pendekatan kapabilitas seseorang tersebut. Jika ia dapat melakukan, jika ia dapat mencapainya dengan ketersediaan sumber daya yang ia miliki, maka silahkan. Silahkan jalan pembangunan. Namun jika tidak, maka harus dikaji ulang. Barangkali kita harus lebih menurunkan pendekatan kita karena disesuaikan dengan kapabilitas setiap orang. Jika kita membuat percontoh, ada
dua orang. Mungkin mereka dua orang ini sama-sama memiliki uang. Akan tetapi kalau satu tidak bisa mengakses layanan kesehatan misalnya, sementara yang lain bisa mengakses layanan kesehatan, maka yang satu orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan tadi dianggap kebebasannya lebih terbatas. Itu contoh konkret yang bisa kita gunakan dalam soal pendekatan kapabilitas. Mungkin seseorang itu punya sumber daya, punya uang, tetapi kalau tidak bisa mengakses layanan kesehatan, maka seseorang tadi bisa kita nilai kebebasannya itu lebih terbatas dibanding yang lainnya. Ya, inilah yang dimaksud oleh Amartya Sen. Pembangunan itu harus menggunakan pendekatan kapabilitas. Lah dari tadi Amartya Sen menawarkan kebebasan, kebebasan, kebebasan. Apa sebenarnya kebebasan yang dimaksud oleh Amartya Sen? Amartya Sen mendeskripsikan 5 instrumen kebebasan tersebut. Tadi beberapa sudah disinggung, yakni nomor 1, kebebasan politik. Di dalam kebebasan politik, Amartya Sen membuat percontohan partisipasi dalam pemerintahan. Inilah yang dimaksud dengan kebebasan politik. Artinya setiap orang berdasarkan kebebasan yang dimilikinya itu bisa menentukan dirinya untuk turut serta berperan ikut di dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu kebebasan politik. Karena dengan pemilihan umum, misalnya pilpres atau pilkada, setiap orang yang menurut aturan perundangan itu memiliki hak untuk memilih, maka seseorang itu menurut kebebasan politiknya bisa berpartisipasi untuk turut menentukan siapakah yang akan memerintah. Nah, itu contoh kebebasan politik nomor 1. Yang nomor 2, kemudahan ekonomi. Jadi, akses ke peluang-peluang yang punya nilai ekonomi itu bisa kita lihat misalnya pada akses pada kredit, lembaga keuangan, apakah lembaga keuangan perbankan ataukah lembaga keuangan non-bank. Itu salah satu contoh kemudahan ekonomi. Contoh lain selain kredit, itu bisa kita lihat apakah seseorang tersebut bisa mengakses ke peluang kerja. Jika selama ini kebebasan dalam mengakses ke peluang kerja itu masih dibatasi, maka berarti seseorang tersebut belum memiliki kemudahan ekonomi. Biasanya cara membatasi kebebasan akses ke peluang kerja itu dengan menggunakan kriteria. Seringkali yang digunakan adalah umur, pengalaman kerja, lalu kemudian berpenampilan menarik. Dalam soal berpenampilan menarik, seseorang yang dianggap tidak punya penampilan menarik akan tidak bisa
mengakses ke peluang kerja. Dalam soal pengalaman kerja, seseorang yang memang belum pernah bekerja tetapi secara usia dianggap komunitasnya itu sudah dewasa, maka seseorang tadi tidak akan bisa mengakses ke peluang kerja hanya karena alasan belum punya pengalaman kerja. Begitu juga dengan usia. Bahwa kalau menurut ketentuan aturan perundangan, yang tidak diperkenankan bekerja itu adalah orang-orang yang menurut undang-undang adalah di bawah umur. Artinya, jika seseorang itu sudah melampaui batasan itu, maka dia sebenarnya punya hak yang sama di dalam mengakses ke peluang kerja. Tetapi seringkali setiap lowongan pekerjaan itu punya batasan tersendiri. Satu dengan yang lain itu memiliki batasan tersendiri. Apakah itu sektor formal, pemerintah, apakah sektor yang swasta. Itu yang kedua, kemudahan ekonomi. Yang ketiga, kesempatan sosial. Instrumen kebebasan yang ketiga, yakni kesempatan sosial ini, bisa kita lihat dalam soal pendidikan. Bisa kita lihat dalam kesehatan. Pendidikan, kesehatan ini adalah membawa kesejahteraan si individu manusia itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kesempatan sosial. Kata sosial di sana mengandung makna lebih dari eh, satu orang, sosios, perkawanan. Sehingga artinya dua orang atau lebih terdapat jalinan atau relasi hubungan satu sama lain ya di dalam keteraturan, apakah itu di dalam komunitas kecil ataukah di dalam komunitas besar ataukah di dalam institusi, itulah yang disebut dengan sosial. Nah, setiap individu itu punya kesempatan yang sama di dalam hal sosial, punya kesempatan sosial yang sama. Apakah di dunia pendidikan, apakah di dunia kesehatan. Lalu kemudian yang keempat, jaminan transparansi. Instrumen kebebasan yang keempat, jaminan transparansi ini, itu bisa kita lihat pada bagaimana kepercayaan di dalam interaksi sosial. Kalau di yang ketiga tadi kita sudah lihat kesempatan sosial itu ada di dunia pendidikan, ada di dunia kesehatan. Lalu sekarang jaminan transparansi. Apakah di dalam dunia itu ada keterbukaan? Apakah ada kejujuran? Karena keterbukaan, kejujuran ini nantinya bermuara pada gilirannya pada kepercayaan satu sama lain. Misalnya dalam soal dunia kesehatan, apakah benar bahwa obat-obatan atau farmasi yang disediakan itu dipercaya oleh setiap individu masyarakat tersebut? Jika kemudian kepercayaan itu memudar karena ada tidak kejujuran perusahaan-perusahaan farmasi itu, ada keterbukaan mengenai hasil-hasil riset farmasi berikut dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan itu, maka kepercayaan ini akan menurun sehingga tidak ada itu jaminan transparansi. Nah, jaminan transparansi ini juga bisa menimpa ke dunia pendidikan dan juga ke dunia yang lainnya. Jaminan transparansi ini membawa
kepercayaan dalam interaksi sosial. Dalam sebuah lembaga pendidikan, apakah terdapat keterbukaan, apakah terdapat kejujuran, itu akan membawa pada bagaimana masyarakat itu menilai atau mempercayai sebuah lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan itu semakin transparan, semakin terbuka, dan ada kejujuran di sana, apakah dalam soal keuangan, apakah dalam soal administrasi, apakah dalam soal kurikulum, apakah dalam soal ketersediaan tenaga pengajar, sarana prasarana, dan indikator-indikator lain, maka masyarakat itu akan semakin meningkat kepercayaannya. Nah, sehingga barangkali karena alasan demikian inilah banyak lembaga pendidikan itu harus melakukan akreditasi untuk menjaga jaminan transparansi, kepercayaan dalam interaksi sosial. Instrumen kebebasan yang kelima, keamanan protektif. Keamanan protektif, keamanan protektif ini maksudnya adalah apakah perlindungan terhadap kelaparan, bencana, lalu ketidakamanan ekonomi itu sudah benar-benar diperhatikan. Kita tahu bahwa banyak sekali di negara-negara berkembang itu warga negara yang masih hidup berada di bawah tingkat garis kemiskinan. Kita tahu bahwa masyarakat itu tidak bisa kita biarkan tertimpa bencana tanpa mitigasi. Kita juga tidak bisa biarkan masyarakat ini memperoleh ketidakamanan ekonomi sehingga dia tertinggal dari saudara-saudaranya. Nah, kelima instrumen kebebasan inilah yang dimaksud oleh Amartya Sen. Itu harus digunakan atau harus diperhatikan di dalam pembangunan. Karena konsep dasar pembangunan menurut Amartya Sen itu bahwa kebebasan itu penting karena kebebasan itu adalah tujuan. Tetapi kebebasan juga sekaligus adalah alat di dalam pembangunan. Nah, kebebasan itu menurut Amartya Sen itu meliputi 5 instrumen tadi itu. 5 instrumen kebebasan. Kebebasan dalam politik, kemudahan dalam ekonomi, kesempatan dalam sosial, jaminan dalam transparansi, keamanan protektif. Kelima instrumen kebebasan inilah yang semestinya digunakan sebagai konsep dasar pembangunan. Sehingga pendekatan kapabilitas setiap warga masyarakat itu bisa diterapkan. Pendekatan kapabilitas itu menurut Amartya Sen bahwa pembangunan itu tidak bisa hanya diukur dari kekayaan nasional. Kalau di atas tadi kita sudah melihat kalau itu diterapkan dalam individu, si manusianya itu sendiri. Nah, sekarang dalam skala luas, pembangunan itu secara nasional tidak boleh hanya diukur dengan parameter kekayaan nasional saja, karena itu dianggap bukanlah pendekatan kapabilitas. Nah, supaya itu dianggap sebagai pendekatan kapabilitas, maka harus
ada parameter lain. Apa misalnya itu? Pembangunan ini, pendekatannya harus diukur berdasarkan sejauh mana individu itu dapat menjalani hidup dengan bermakna, bukan pada pendekatan yang menggunakan parameter kekayaan nasional saja, tetapi gunakan pendekatan dengan parameter yang lain. Misalnya adalah dengan ukuran atau parameter. Sejauh manakah individu itu, si manusia tadi, si warga negara tadi, dapat menjalani hidup dengan bermakna. Nah, sehingga fokus pembangunan semacam ini ya, dengan fokus pembangunan dengan pendekatan kapabilitas semacam ini, maka ini sama dengan memperluas kesempatan pendidikan, memperluas akses kesehatan, memperluas kesempatan partisipasi politik, dan juga memperluas atas opsi pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi digeser kalau biasanya pembangunan itu fokusnya pada produk domestik bruto, pada GNP, pada ukuran-ukuran ekonomi melulu. Nah, oleh Amartya Sen digeser dengan menggunakan pendekatan kapabilitas. Nah, jika pendekatan kapabilitas yang digunakan, maka ukurannya tidak saja hanya soal ukuran-ukuran yang sifatnya ekonomi, misalnya pendapatan nasional, tetapi digeser pada ukuran-ukuran yang sifatnya mempertanyakan kembali sejauh mana setiap individu warga itu dapat menjalani kehidupan dengan bermakna. Kehidupan bermakna itu yang bagaimana? Kehidupan bermakna itu adalah yang fokusnya itu memberikan kesempatan yang lebih luas pada satu, kesempatan pendidikan, dua, akses kesehatan, tiga, kesempatan partisipasi politik, dan berikutnya pilihan dalam hidup sehari-hari. Jadi diperluas opsi atau pilihan-pilihannya itu di dalam hidup sehari-hari. Bukan cupet, bukan sempit atau jalan buntu sehingga individu warga negara itu tidak ada pilihan lagi. Bukan yang seperti itu. Kesempatan partisipasi politik artinya punya hak untuk menentukan sebuah pemerintahan. Punya kesempatan di dalam mengakses kesehatan. Artinya jangan sampai karena seseorang tidak mampu membayar, silahkan meninggal dunia. Karena tidak bisa mengakses kesehatan. Nah, sehingga barangkali lembaga-lembaga asuransi didirikan, jaminan-jaminan kesehatan diadakan itu adalah terkait dengan pemikiran tokoh Amartya Sen semacam ini. Lalu kesempatan pendidikan juga harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, sesuai dengan konstitusi negara kita, bahwa setiap penduduk punya hak atas pendidikan. Nah, itu sudah ada ini. Nah, kalau dibuatkan analogi dengan sederhana, maksud Amartya Sen itu adalah kaya tidak berarti bebas. Miskin tidak berarti tidak punya potensi. Bisa jadi seseorang itu miskin, tetapi dia punya potensi yang lain. Artinya potensi dia bukan pada
sumber daya kekayaan, tetapi ada potensi-potensi lain di luar kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Nah, kalau ukur pendekatan semacam ini yang digunakan, maka kaya itu tidak berarti bebas. Karena kaya itu hanya hanya melingkupi satu potensi manusia aja, yakni potensi atas sumber daya kekayaan. Tetapi sesungguhnya manusia itu punya potensi-potensi yang lain. Apakah dalam partisipasi politik, apakah di dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya, apakah potensi dalam bidang intelektual, pendidikan, apakah potensi dalam kekuatan jasmani, kesehatan. Itu kalau kita jadikan sebagai analogi sederhana semacam itu. Kaya tidak berarti bebas. Miskin tidak berarti tidak punya potensi. Nah, dengan demikian kita bisa melihat contoh-contoh penerapan gagasan dari Amartya Sen. Gagasan Amartya Sen ini bisa kita lihat pada program ini CCT ya. CCT itu adalah Conditional Cash Transfer. Jadi program keluarga harapan. Nah, dan pemikiran Amartya Sen ini sepertinya sudah diadopsi bahkan dilaksanakan oleh Indonesia. Apa yang disebut dengan program keluarga harapan, PKH. Nah, ini adalah hasil sumbangan pemikiran dari Amartya Sen. CCT, Conditional Cash Transfer. Ya. Apa yang dimaksud dengan Conditional Cash Transfer atau CCT ini? CCT program ini adalah bantuan tunai bersyarat. Bantuan dalam bentuk cash atau uang itu, tetapi bersyarat. Yang biasanya ini diberikan, bukan biasanya, yang semestinya ini diberikan kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memastikan bahwa anaknya harus sekolah. Itu syaratnya, anak harus sekolah. Lalu keluarga tersebut harus memeriksakan kesehatannya. Barulah keluarga miskin tadi diberikan bantuan tunai oleh program CCT ini atau program keluarga harapan ini. Jadi meskipun ini bantuan tunai, tetapi bersyarat. Syaratnya itu tadi. Jika keluarga itu memiliki anak, maka anaknya harus wajib hukumnya, harus sekolah. Lalu keluarga tersebut wajib harus memeriksakan kesehatannya. Jika tidak, maka bantuan tunai ini tidak akan diberikan. Nah, sehingga bantuan CCT ini atau CCT program ini sebenarnya bukan pada soal seberapa apa banyak atau bukan pada soal sekedar pemberian uang semata, tidak. Tetapi bantuan CCT program ini adalah untuk memperluas kapabilitasnya, mengupgrade. Jadi di-upgrade itu kapabilitas apakah di dalam akses ke pendidikan. Mereka keluarga miskin ini punya kapabilitas untuk mengakses dunia pendidikan. Keluarga miskin ini juga bisa mengakses kesehatan. Jadi kemampuan di dalam mengakses ini di-upgrade, diperluas melalui bantuan CCT program. Atau kalau dalam istilah Indonesia, program keluarga harapan, PKH.
Lalu contoh penerapan yang lain, gagasan Amartya Sen ini diterapkan oleh UNDP ya, United Nations Development eh, Program. Eh, bahwa indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, nah, ini dikembangkan oleh UNDP. Nah, UNDP terinspirasi, ya, terinspirasi oleh gagasan dari Amartya Sen. Apa itu? Mengukur pembangunan itu bukan hanya soal GDP saja, bukan hanya soal GDP, tetapi mengukur pembangunan itu haruslah lebih dari parameter ekonomi, seperti GDP tadi. Misalnya apa itu? Pendidikan. Seberapa besar angka melek huruf pada negara tersebut? Seberapa besar angka partisipasi anak-anak untuk sekolah? Jadi bukan hanya GDP, tapi juga pendidikan. Selain pendidikan, kesehatan. Nah, dalam soal kesehatan ini misalnya adalah seberapa besar usia harapan hidup di negara itu. Lalu standar hidup layak. Baru ini diukur. Berapa income mereka rata-rata? Berapakah pendapatan warga negara tersebut rata-rata? Supaya bisa kita ketahui standar hidup layak mereka. Apakah mereka makan 3 kali sehari? Apakah yang dimakan itu memenuhi eh, gizi, protein, vitamin, dan seterusnya? Apakah mereka itu hidupnya itu nyaman, misalnya ada ventilasi di rumahnya? Apakah mereka itu punya WC kakus? Apakah mereka setiap bulan itu punya kesempatan untuk wisata? Nah, ukuran-ukuran semacam ini, pendidikan, kesehatan, standar hidup yang layak, itu haruslah dijadikan parameter sebagaimana pembangunan itu membuat ukuran-ukuran yang parameternya bersifat ekonomi, seperti GDP itu, apa, GDP, PDB, lalu GNP, bukan melulu soal ukuran-ukuran ekonomi semacam itu. Tapi juga gunakanlah parameter di luar ukuran ekonomi. Pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. Nah, sehingga dengan begitu, maka akan bisa kita ukur meningkat tidaknya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index ini. Lah, contoh penerapan yang lain, apa yang digagas oleh Amartya Sen itu bisa kita lihat pada soal kebijakan gender dan inklusi. Apa sih kebijakan gender dan inklusi? Ini adalah policy atau keputusan atau ketetapan atau peraturan atau apa sajalah yang itu memperlihatkan apa sikap tindakan pemerintah dalam program-program yang sifatnya memberdayakan perempuan agar memperoleh pendidikan, agar memperoleh pekerjaan. Dalam rangka apa semua ini? Dalam rangka memperluas kebebasan perempuan untuk memilih hidupnya, tidak terkungkung dalam patriarki, tidak di diperangkap oleh eh, sistem budaya. Karena biasanya perempuan itu tidak berdaya karena tradisi kultur kebudayaan masyarakat tersebutlah yang memerangkap perempuan ini. Diperangkap oleh nilai-nilai yang tidak membebaskan perempuan.
Lah kondisi semacam ini, otoritas yang bisa mengubah adalah otoritas yang kuat. Siapakah itu? Negara, pemerintah. Sehingga dituntut pemerintah suatu negara itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah urusan gender dan inklusi. Sehingga nanti penerapannya itu bisa kita saksikan pada apakah mereka punya program-program yang isinya adalah program itu memberdayakan perempuan. Supaya apa? Supaya perempuan tadi terbebas dari kungkungan kerangkeng perangkap yang sifatnya patriarki. Yang sifatnya itu adalah kultur yang penuh nilai-nilai apa tidak equal. Sehingga laki-laki dianggap warga kelas satu, perempuan dianggap warga kelas 2. Padahal sejatinya mereka adalah sama. Cuman karena nilai-nilai kebudayaan yang mengatur mereka sehingga perempuan ini menjadi kelas 2. Dan otoritas yang punya kemampuan untuk mengubah itu semua adalah pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya itu. Disitulah kita bisa nilai turunan dari kebijakannya yang namanya program-program itu apakah itu memberdayakan perempuan atau tidak. Jika itu memberdayakan perempuan, maka kita lihat berapa banyak perempuan yang punya kesempatan di pendidikan. Berapa banyak perempuan yang punya kesempatan pada pekerjaan. Berapa kuota yang disediakan bagi perempuan di partai politik, di parlemen, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud oleh Amartya Sen sebagai kebijakan gender dan inklusi. Nah, jadi apa yang ditawarkan oleh Amartya Sen ini sangat bertentangan dengan apa yang digagas oleh W.W. Rosto. Karena Amartya Sen itu fokusnya lebih pada kebebasan individu dan kapabilitas. Sementara W.W. Rosto fokusnya pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahap-tahap ini modernisasinya. Kalau dibandingkan dengan Ernest Friedrich Schumacher mungkin hampir mirip ya Amartya Sen ini. Kalau Amartya Sen itu kan tadi fokusnya kebebasan individu dan kapabilitas. Sementara Ernest Friedrich Schumacher yang mengatakan small is beautiful. Kecil itu indah. Artinya skala kecil, komunitas, atau bahkan individu, skala kecil, itu eh, sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Hampir mirip. Cuman Amartya Sen itu lebih menukik pada ke warga komunitas, warga negara, warga masyarakat. Bahwa kebebasan individu dan kapabilitas itu haruslah menjadikan fokus di dalam pembangunan. Sehingga nanti konsep-konsep dasar pembangunannya harus merujuk pada kebebasan individu dan kapabilitas. Artinya indikator atau ya tolok ukur yang dijadikan nanti gunakanlah parameter yang sifatnya kebebasan dan kemampuan setiap warga masyarakat itu untuk memilih ya. Bukan kemampuan dalam ini industrialisasi, kemampuan PDB bukan. Tapi harus ada pergeseran ke arah kebebasan dan kemampuan memilih. Nah, sehingga peran negara itu menyediakan layanan dasar ya, menyediakan layanan dasar untuk memperluas pilihan-pilihan tadi itu supaya apa warga itu punya kebebasan dan kemampuan memilih. Maka negara itu harus menyediakan layanan dasar supaya pilihannya tadi juga ikut eh, meluas domainnya itu. Sementara kalau Rusto itu kan lebih ini mendorong mengarahkan kepada ini apa industrialisasi. Negara
lebih mengarahkan pada industrialisasi ketimbang menyediakan layanan dasar. Artinya, ekonomi lebih penting ketimbang kebutuhan dasar uh, atas kebebasan dan kemampuan memilih dari si warganya. Kritik yang bisa kita sampaikan ya pada gagasan Amartya Sen itu misalnya apa ya gitu ya. Oh ya, sulit diukur. Gagasan-gagasan Amartya Sen ini sulit diukur, sulit dikuantifikasikan. Sulit dikuantifikasikan karena sulit kita mensekor meskipun kita menggunakan skala Likert sekalipun, tetap tidak mewakili esensi dari apa yang dimaksud oleh Amartya Sen. Karena yang digagas oleh Amartya Sen ini sangat kualitatif. Kebebasan individu, nah, ini ukurnya kan susah sekali itu. Tetap bisa jika dipaksakan menggunakan skala yang ada, parameter yang ada. Bisa dikuantifikasi, tapi itu memaksa. Dan karena paksaan biasanya hasilnya tidak mencerminkan, tidak merefleksikan esensi dari yang dimaksud oleh Amartya Sen. Oke, tetapi bagaimanapun, tetap kita akui ada banyak kelebihan dari gagasan Amartya Sen ini. Misalnya adalah gagasan Amartya Sen semacam ini itu membawa dimensi etis dan keadilan untuk dibawa masuk ke konsep pembangunan. Jadi konsep pembangunan yang selama itu kering, lalu tidak manusiawi, terus sangat maskulin, ya, kaku, kering itu, tiba-tiba memperoleh warna sendiri itu dengan eh, munculnya gagasan Amartya Sen ini akhirnya masuk pada konsep atau domain bangunan itu dimasuki oleh apa dimensi yang beda, dimensi yang penuh etika, penuh keadilan gitu. Itu kelebihan dari gagasan Amartya Sen. Lalu gagasan Amartya Sen ini fleksibel. Maksudnya dapat diterapkan di berbagai konteks sosial, konteks budaya manapun. Kenapa? Karena terkait dengan hak yang paling asasi, yang paling dasar. Tidak kenal apakah Anda dari kawasan selatan, apakah Anda dari kawasan utara, Anda mau negara maju, mau negara semi periperi, mau negara periperi, tidak ada soal. Karena hakikatnya manusia itu sama, punya hak asasi yang juga sama. Sehingga gagasan Amartya Sen ini dinilai fleksibel, dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dalam konteks sosial dan budaya yang beraneka ragam. Nah, kelebihan yang lain dari gagasan Amartya Sen adalah memanusiakan pembangunan. Biasanya pembangunan selama ini kan justru mendegradasi manusia, mendehumanisasi. Pembangunan itu tidak memanusiakan manusia. Nah, dengan adanya gagasan Amartya Sen ini, pembangunan itu tampak apa lebih manusiawi. Inilah yang kita sebut sebagai memanusiakan pembangunan. Jadi pembangunan ini bukan hanya melulu soal ekonomis yang matematis, angka-angka, pertumbuhan, pendapatan, modal, bukan melulu soal itu. Karena itu hilang sisi manusiawi. Pembangunan semacam itu bukan pembangunan yang memanusiakan. Nah, memanusiakan pembangunan itu adalah tentang hidup yang bermakna, tidak melulu soal statistik, angka matematis, ya, pendapatan, pertumbuhan, investasi, industri, mesin-mesin besar, tidak, tidak semacam itu pembangunan.
Karena pembangunan kalau seperti itu tidak berwajah manusia. Lah, kemudian Amartya Sen ini punya kelebihan. Gagasannya ini mengubah pembangunan yang tadinya tidak berwajah manusia, sekarang pembangunan berwajah manusia. Memanusiakan pembangunan. Oke, saya kira itu ya beberapa hal dari Amartya Sen. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari semuanya tadi? Kita bisa menyimpulkan bahwa Amartya Sen membawa pemikiran baru dalam teori pembangunan. Pembangunan itu bukan soal menghabiskan kekayaan sebanyak mungkin, bukan. Tetapi soal membuka sebanyak mungkin pilihan hidup untuk setiap individu orang per orang. Masyarakat dianggap maju bukan hanya jika ekonominya kuat, tetapi masyarakat dianggap maju juga jika setiap orang dapat hidup, dapat memilih, dan dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, berakhirlah sudah pembangunan dalam perspektif Amartya Sen, peraih Nobel. Semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat dan menambah horizon pengetahuan kita semua. Sampai jumpa.